Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, memberitahu kita supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita harus saling mengasihi, saling menghormati, memikirkan kepentingan orang lain juga, menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain. Orang lain ini adalah yang terutama adalah teman seiman. Kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anggota tubuh Kristus yang dipersatukan dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan dijadikan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Sekalipun talenta kita berbeda-beda, kemampuan kita berbeda-beda, pendidikan kita berbeda, perekonomian kita berbeda, latar belakang kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Kristus. Biarlah apapun yang menjadi profesi kita, biarlah apapun yang menjadi talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita, biarlah itu kita pergunakan untuk saling membangun, untuk saling mendukung, saling menopang, bersama-sama memikirkan kesejahteraan bersama, sama-sama memperjuangkan kesejahteraan bersama di dalam Tuhan. Kesejahteraan bukan hanya sebatas materi, keuangan atau perekonomian, tapi kesejahteraan itu berkaitan dengan kedamaian, sukacita. Kita bisa menjaga perasaan teman seiman kita, menjaga perasaan orang lain, menghormati orang lain. Kalau namanya menghormati itu berarti juga mempertimbangkan atau memberi tempat atau bahkan mengutamakan kepentingan orang lain.
kita menganggap dia berharga, kita menganggap dia bernilai, patut kita dengarkan, patut kita perhatikan. Jangan kita saling merendahkan, jangan kita saling merasa lebih dari orang lain, merasa lebih utama, merasa lebih berguna, merasa lebih super, lebih mampu dari orang lain. Kita harus satu, sehati sepikiran di dalam Kristus. Bagaimana supaya kita maju bersama-sama, saling menopang, saling menguatkan, menjaga hati kita, menjaga lidah kita, menjaga pikiran kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana supaya tubuh Kristus tetap kompak, saling mengasihi, saling menghormati, saling membangun, membawa kemuliaan kepada Kristus. Maka kita akan banyak potensi untuk membangun diri kita sebagai tubuh Kristus. Ketika kita kompak, ketika kita bersatu, saling menghargai, sehati sepikiran, maka akan banyak hal yang bisa kita kerjakan, hal-hal baik yang bisa kita kerjakan, mendatangkan kebaikan bagi kita dan kemuliaan bagi Kristus. Dan kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita sebagai tubuh Kristus, satu dengan yang lain, kita menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kita berada. Kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai firman Allah. Dia menjadi manusia. Dia turun dari kemuliaannya menjadi sama seperti kita. Yesus Kristus telah merendahkan dirinya. Baiklah kita juga pengikut Kristus melakukan hal yang sama. Saling merendahkan diri satu dengan yang lain, mengutamakan orang lain, mengasihi, menghormati orang lain, tidak berusaha menampilkan ego masing-masing, mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tapi kita saling memikirkan bagaimana supaya persekutuan kita itu tetap erat, tetap terjaga. Ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah kita sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian tentu Tuhan kita, Juru Selamat kita, akan bangga dengan kita. Kita sebagai anak-anaknya kompak, satu dengan yang lain kompak. Saling mengasihi, saling menghormati, saling membangun, saling mendukung, saling menjaga. Supaya kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Sebab kehendak Bapa, kita harus terus dibaharui untuk semakin serupa dengan Kristus. Kristus adalah pribadi Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, yang memiliki sifat rendah hati dan lemah lembut. Mari kita belajar kepadanya. Mari kita mengikut Kristus setiap hari. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.